Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang cincin takdir mempertemukan kita. Miliarder kaget melihat cincin istrinya dipakai oleh gadis pelayan toko. Fakta yang mengejutkan ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma khas beras Cianjur, tumpukan karung gula pasir, dan wangi sabun batangan yang bercampur menjadi satu selalu menyambut pagi hari seorang wanita bernama Tasha. Bagi kebanyakan orang, toko sembako, Maju Jaya, mungkin hanyalah sebuah kios sederhana di sudut pasar yang bising dan berdebu. Namun bagi Tasha, tempat ini adalah seluruh dunianya. Sebuah tempat bernaung yang memberikannya identitas baru ketika dirinya sendiri tidak tahu siapa ia sebenarnya. Sudah 7 tahun lamanya Tasha hidup dalam sebuah ruang hampa tanpa masa lalu. Ingatannya kosong, seputih kertas yang belum tergores tinta. Ia tidak ingat siapa orang tuanya, di mana ia dilahirkan, atau mengapa ia bisa berada di tempat ini. Satu-satunya kenyataan yang ia miliki adalah masa kini, mengabdi dengan tulus sebagai pelayan toko sembako milik seorang pria tua berhati emas yang ia panggil dengan sebutan Abah Anwar. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar meninggi dan menyengat kulit, Tasha sudah sibuk dengan rutinitasnya. Dengan sapu lidi di tangan, ia membersihkan halaman depan toko, memastikan tidak ada sampah daun kering yang mengotori jalan masuk. Gerakannya cekatan, dibarengi dengan senyuman ramah yang selalu siap menyapa para pelanggan setia yang mulai berdatangan untuk membeli kebutuhan pokok. Tasha, tolong timbangkan minyak gorengnya 2 kilo, ya. Jangan lupa telur ayamnya setengah kilo, pilih yang bagus-bagus. Seru seorang ibu langganan sambil menyodorkan kantong belanjaan kain. Siap, Bu Minah. Ditunggu sebentar ya, saya pilihkan yang paling segar. Jawab Tasha dengan nada suara yang lembut dan sopan. Tangannya yang lentik namun tampak terbiasa bekerja keras itu dengan lihai menuangkan minyak, lalu menaruh telur satu persatu ke atas timbangan bebek kuno dengan sangat hati-hati agar tidak pecah. Di jari manis tangan kirinya, tampak sebuah cincin platinum dengan ukiran yang sangat halus dan sebuah permata kecil di tengahnya. Cincin itu tampak kontras dengan kesederhanaan pakaian yang dikenakan Tasha, namun ia tidak pernah melepaskannya. Hanya cincin itulah satu-satunya benda yang melekat di tubuhnya saat pertama kali ia ditemukan. Jika menilik kembali ke belakang, keberadaan Tasha di kampung ini adalah sebuah mukjizat yang sering dibicarakan warga. 7 tahun yang lalu, wilayah hilir sungai yang tak jauh dari toko dilanda banjir bandang yang cukup dahsyat. Air sungai meluap hingga membawa berbagai material dari hulu. Pagi hari setelah air surut, Abah Anwar yang sedang mencari kayu bakar di pinggiran sungai terkejut melihat sesosok tubuh wanita tergeletak pingsan di antara tumpukan ranting dan lumpur. Wanita itu adalah Tasha. Saat ditemukan, kondisinya sangat memprihatinkan, penuh luka goresan, dan demamnya sangat tinggi. Abah Anwar yang hidup sebatang kara langsung membawanya pulang, memanggil mantri desa, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung sendiri. Ketika wanita itu terbangun berhari-hari kemudian, ia hanya bisa menangis karena sama sekali tidak mengingat namanya atau dari mana ia berasal. Karena kasihan dan ketulusan hatinya, Abah Anwar akhirnya memberinya nama, Tasha, dan mengajarkannya kembali cara menjalani hidup. Tasha sangat tahu diri. Sebagai rasa terima kasihnya yang tak terhingga kepada Abah Anwar yang telah menyelamatkan nyawanya, ia mendedikasikan seluruh waktunya untuk membantu mengelola toko sembako tersebut. Dari pagi hingga toko tutup menjelang maghrib, Tasha hampir tidak pernah mengeluh. Ia mencatat setiap barang yang keluar masuk, menyusun kaleng-kaleng susu kental manis dengan rapi di rak, hingga mengangkat karung beras berukuran kecil tanpa ragu. "Enduk, istirahat dulu. Kamu dari tadi belum duduk, ini Abah buatkan teh hangat," ucap Abah Anwar sambil berjalan perlahan dari arah dapur belakang toko, membawa sebatang cangkir seng. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, namun pancaran matanya selalu teduh. Tasha menoleh dan tersenyum manis, menyeka butiran keringat di dahinya dengan ujung lengan baju. "Terima kasih, Abah. Tanggung ini, tinggal merapikan tumpukan mie instan di pojok sana supaya kelihatan rapi kalau ada pembeli yang datang nanti sore."
Kamu ini selalu saja rajin. Abah sangat bersyukur Gusti Allah mengirimkan kamu ke sini. Toko ini jadi jauh lebih rapi dan ramai sejak kamu yang mengurus. Puji Abah Anwar tulus sembari meletakkan cangkir teh di atas meja kasir yang terbuat dari kayu jati tua. Tasya mendekati Abah Anwar lalu duduk di kursi kayu kecil di dekatnya. Ia memandangi tangannya sendiri, khususnya pada cincin misterius yang melingkar di jarinya. Tasya yang justru harus berterima kasih. Bah, kalau 7 tahun lalu Abah tidak menolong Tasya di pinggir sungai itu, mungkin Tasya sudah tidak ada di dunia ini. Abah sudah memberikan Tasya kehidupan kedua, meskipun Tasya tidak tahu siapa Tasya yang sebenarnya sebelum hari itu. Ada nada kerinduan dan kesedihan yang samar dalam suara Tasya setiap kali topik tentang masa lalunya muncul. Namun, ia segera menepis perasaan itu. Baginya, kebahagiaan Abah Anwar dan kelangsungan toko sembako ini adalah prioritas utamanya sekarang. Toko kecil ini bukan sekadar tempat usaha, melainkan sebuah rumah yang penuh dengan kedamaian, tempat di mana seorang wanita tanpa masa lalu bisa menemukan arti dari sebuah keluarga dan ketulusan hidup yang sesungguhnya. Dan begitulah hari-hari Tasya berlalu, tenang, damai, dan penuh kesederhanaan, tanpa ia sadari bahwa takdir besar sedang berjalan mendekat ke arahnya. Suasana damai yang biasanya menyelimuti kompleks pasar tempat toko sembako, Maju Jaya, berdiri, perlahan-lahan mulai terusik. Selama beberapa hari terakhir, desas-desus mengenai rencana pembangunan besar-besaran di area tersebut telah menyebar dari mulut ke mulut, memicu kecemasan di hati para pedagang kecil. Namun, bagi Tasya, desas-desus itu mulanya hanyalah angin lalu yang ia harap tidak akan pernah menjadi kenyataan. Ia memilih untuk tetap fokus pada timbangan, pembukuan, dan melayani para pelanggan setianya dengan senyuman terbaik. Pagi itu, cuaca sedikit mendung. Tasya baru saja selesai menata deretan botol kecap manis dan saus sambal di rak depan ketika suasana pasar mendadak berubah riuh. Bukan riuh oleh tawar-menawar yang ramah, melainkan oleh suara langkah kaki yang berat, bentakan kasar, dan tangisan histeris yang memecah keheningan pagi. Tasya menghentikan aktivitasnya. Jantungnya berdesir aneh saat melihat dari kejauhan sekelompok pria berbadan tegap dan berpakaian serba hitam berjalan dengan angkuh membelah kerumunan. Mereka adalah orang-orang suruhan, anak buah dari sang miliarder yang kabarnya telah membeli seluruh lahan pasar ini untuk diratakan dengan tanah. Wajah-wajah mereka tampak dingin, tanpa ada rasa empati sedikit pun terhadap jerit payah rakyat kecil yang menggantungkan hidup di tempat ini. Keluar! Sudah kami katakan, batas waktu pengosongan adalah minggu ini. Jangan paksa kami bertindak kasar. Teriak salah seorang pria berambut cepak. Suaranya menggelegar mengalahkan kebisingan pasar. Tasya melangkah perlahan ke ambang pintu toko. Tangannya mencengkeram erat kusen kayu yang mulai menua. Di sebelah toko, Maju Jaya, terdapat sebuah kedai kelontong kecil milik Maksumi, seorang janda tua yang sudah berjualan di sana sejak masa mudanya. Kini, kedai kecil itu tengah dikerubuti oleh 3 orang pria bertubuh besar. Mereka mulai melempar beberapa barang dagangan Maksumi ke jalanan, kotak-kotak sabun, rentengan kopi saset, dan toples plastik berisi kerupuk berhamburan, hancur terinjak-injak. Tolong, nak, jangan begini. Ini satu-satunya mata pencaharian saya. Kemana saya harus pergi kalau tempat ini digusur? Ratap Maksumi sambil bersimpuh di tanah, memegangi kaki salah satu pria berwajah sangar tersebut. Air matanya bercampur dengan debu jalanan. Namun, air mata wanita tua itu sama sekali tidak melunakkan hati mereka. Pria itu justru menghentakkan kakinya, membuat Maksumi terjajar ke belakang. Melihat ketidakadilan yang terjadi tepat di depan matanya, dada Tasya bergemuruh. Ada sesuatu di dalam dirinya, sebuah rasa keadilan yang amat kuat, yang mendadak bangkit. Ia tidak bisa hanya berdiam diri melihat orang tua diperlakukan seperti binatang. Hentikan! Tolong hentikan! Teriak Tasya dengan suara yang lantang namun tetap berusaha menjaga kesopanan, sembari berlari menghampiri Maksumi. Ia segera berlutut, membantu Maksumi berdiri dan memeluk pundak ringkih wanita tua yang sedang bergetar hebat karena ketakutan. Pria berambut cepak itu menoleh, menatap Tasya dengan pandangan merendahkan. Jangan ikut campur, Mbak. Ini urusan bisnis. Kami hanya menjalankan perintah dari atasan kami.
Tempat kumuh ini akan segera dihancurkan untuk dibangun mall megah. Jadi, lebih baik kalian semua berkemas sebelum alat berat datang. Tasya menatap lurus ke dalam manik mata pria itu. Sama sekali tidak gentar. Tangannya yang masih memeluk Maksumi tampak bergetar, dan tanpa ia sadari, cincin platinum misterius di jari manisnya berkilau samar di bawah langit yang mendung, memantulkan seberkas cahaya di antara ketegangan yang kian memuncak. Bisnis tidak seharusnya mengorbankan kemanusiaan, Pak. Jika atasan Anda adalah orang yang berkuasa, seharusnya ia memiliki kebijakan yang lebih bijaksana, bukan dengan cara mengusir dan merusak seperti ini, ucap Tasya dengan nada yang bergetar namun syarat akan ketegasan. Abah Anwar yang mendengar keributan itu segera keluar dari dalam toko dengan langkah yang tertatih-tatih. Wajah tuanya tampak pucat pasi melihat ketegangan yang terjadi. Ia tahu, giliran toko sembakonya kini berada di ujung tanduk, menanti badai besar yang dibawa oleh sang miliarder pemilik modal yang tak lama lagi akan menginjakan kakinya di pasar ini. Ketegangan di depan kedai Maksumi rupanya hanyalah awal dari badai yang sesungguhnya. Setelah berhasil mengintimidasi para pedagang kecil di sekitarnya, langkah kaki berat para pria berbadan tegap itu kini berbelok, mengarah tepat ke arah toko sembako, Maju Jaya. Bagi Tasya, toko ini bukan sekadar bangunan kayu dan semen tempat mencari nafkah, melainkan tempat di mana jiwanya yang sempat hilang disambung kembali oleh ketulusan Abah Anwar. Sekarang, giliran toko ini. Kosongkan segera, waktu kalian sudah habis. Seru pria berambut cepak yang tampaknya menjadi pemimpin dari kelompok tersebut. Ia melangkah maju, langsung menendang salah satu karung beras di depan toko hingga talinya terlepas dan butiran beras putih bersih tumpah berhamburan ke tanah. Astagfirullah. Nak, tolong jangan merusak barang dagangan kami. Kami belum menerima surat kompensasi yang layak, ucap Abah Anwar dengan suara bergetar. Orang tua itu mencoba berdiri di depan pintu, menghadang dengan tubuhnya yang sudah ringkih dan membungkuk. Kami tidak urus soal kompensasi. Tugas kami hanya memastikan lahan ini bersih hari ini juga untuk proyek pembangunan mall, bentak anak buah sang miliarder, sambil mendorong bahu Abah Anwar hingga lelaki tua itu terhuyung dan hampir terjatuh jika Tasya tidak dengan sigap menangkap tubuhnya. Melihat Abah Anwar diperlakukan secara kasar, rasa takut di dalam diri Tasya seketika menguap, digantikan oleh keberanian yang membakar dadanya. Ia membantu Abah Anwar untuk duduk di sebuah kursi plastik di dalam toko, lalu berbalik menghadapi para pria bertubuh besar itu. Tasya berdiri tegak di ambang pintu, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, menjadikan dirinya sendiri sebagai tameng hidup untuk melindungi toko sembako mereka. Cukup. Jangan berani-berani Anda menyentuh Abah atau merusak satupun barang di toko ini lagi, teriak Tasya. Suaranya bergema di antara riuhnya suasana pasar. Syarat akan ketegasan yang membuat beberapa anak buah pria itu sempat tertegun sejenak. Pria berambut cepak itu mendengus remeh, melangkah mendekati Tasya hingga jarak mereka hanya tersisa beberapa jengkal. Minggir, Mbak. Jangan sok pahlawan. Perempuan seperti kamu tidak akan bisa menghentikan rencana besar bos kami. Lahan ini sudah sah milik beliau. Saya tidak akan bergeser 1 sentimeter pun dari tempat ini, balas Tasya, menatap lurus ke dalam mata pria tersebut tanpa ada rasa gentar sedikit pun. Jika bos Anda adalah seorang miliarder yang terhormat, ajarkan dia untuk datang sendiri ke sini dan berbicara dengan cara yang beradab. Bukan dengan mengirim orang-orang seperti Anda untuk menindas rakyat kecil yang tidak berdaya. Di mana hati nurani kalian? Toko ini adalah seluruh hidup Abah Anwar, dan saya akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Bicara denganmu hanya membuang waktu. Seret wanita ini keluar, dan hancurkan rak-raknya. Perintah sang pemimpin kepada anak buahnya yang lain. 2 orang pria berbadan besar segera maju untuk menarik paksa lengan Tasya. Namun, dengan sekuat tenaga, Tasya mencengkeram erat tiang kayu penyangga toko yang berada di sisi kiri dan kanannya. Ia menahan tubuhnya dengan seluruh sisa kekuatan yang ia miliki, menolak untuk tunduk pada ketidakadilan. Jari-jarinya mencengkeram kayu begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Saat pergolakan fisik itu terjadi, di bawah temaram langit yang mendung dan sorot lampu toko yang menyala samar, cincin platinum di jari manis tangan kiri Tasya kembali berkilau tajam.
Pola ukirannya yang rumit dan batu permata kecil di tengahnya berkilauan setiap kali tangannya bergerak menahan dorongan dari anak buah miliarder tersebut. Beberapa warga pasar yang melihat keberanian Tasha mulai tergerak dan berkumpul di belakangnya, menciptakan barikade manusia untuk ikut mempertahankan toko. Di tengah-tengah perdebatan sengit dan aksi saling dorong yang kian memanas tersebut, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam dengan kaca yang sangat gelap perlahan memasuki area pasar yang becek. Kehadiran mobil itu seketika memecah konsentrasi semua orang. Sang pemilik modal, miliarder yang memegang kendali atas nasib pasar ini, akhirnya telah tiba di lokasi kejadian. Suasana di depan toko sembako, Maju Jaya, kian mencekam. Pekatnya ketegangan seolah membuat udara di sekitar pasar tradisional itu menjadi berat untuk dihirup. Tasha masih bergeming di posisinya. Kedua tangannya mencengkeram erat tiang kayu toko dengan urat-urat yang menegang. Keringat dingin bercucuran dari pelipisnya, membasahi wajahnya yang pucat namun memancarkan kilat mata yang tak kenal takut. Di belakangnya, Abah Anwar hanya bisa pasrah sambil merapalkan doa, sementara beberapa warga pasar mulai merapat, memberikan dukungan moral kepada Tasha. Mobil mewah berwarna hitam legam itu akhirnya berhenti sempurna hanya beberapa meter dari tempat Tasha berdiri. Pintu belakang mobil terbuka perlahan, dan dari dalamnya keluar seorang laki-laki bertubuh tegap, mengenakan setelan jas formal berpotongan mahal yang sangat rapi. Langkah kakinya yang dibalut sepatu kulit mengkilap melangkah mantap di atas tanah pasar yang becek dan kotor. Wajahnya tampan, namun rahangnya mengeras, memancarkan aura otoritas dan kekuasaan yang mutlak. Dialah sang miliarder, pemilik perusahaan raksasa yang berambisi meratakan pasar ini demi sebuah mall megah. Melihat kedatangan sang bos, anak buah yang tadinya sedang menarik paksa tangan Tasha langsung melepaskan cengkeraman mereka dan mundur beberapa langkah, membungkuk hormat. Ada apa ini? Mengapa pengerjaan di sektor ini terlambat? Tanya laki-laki miliarder itu dengan suara bariton yang berat dan dingin. Matanya menatap tajam ke arah anak buahnya tanpa memandang warga sekitar. Maaf, Pak Adrian, sahut pria berambut cepak dengan gugup. Wanita ini dan pemilik toko menolak untuk mengosongkan tempat. Mereka menghalangi tugas kami dan memprovokasi warga lain untuk ikut melawan. Mendengar nama Adrian disebut, entah mengapa dada Tasha berdenyut nyeri sekilas, seolah nama itu pernah menggema di suatu tempat yang sangat jauh di dalam kepalanya yang kosong. Namun, rasa sakit itu langsung ditepisnya. Tasha menarik napas dalam-dalam, memantapkan hatinya, lalu melangkah maju satu langkah ke depan tiang toko untuk menghadapi sang miliarder secara langsung. Jadi, Anda yang bernama Pak Adrian? Pemimpin dari semua kekacauan ini? Tanya Tasha dengan suara lantang, namun tetap menjaga tutur katanya agar tidak keluar dari batas kesopanan. Adrian mengalihkan pandangan tajamnya, bersiap untuk meruntuhkan mental siapapun yang berani menentangnya. Namun, begitu matanya menangkap sosok Tasha, langkah kakinya mendadak terhenti. Ada sesuatu pada raut wajah wanita di hadapannya. Meski rambutnya sedikit kusut dan pakaiannya hanyalah baju pelayan toko yang sederhana, yang membuat jantung Adrian berdegup kencang secara tidak wajar. Tatapan mata Tasha, garis bibirnya, dan pembawaannya seolah membangkitkan sebuah bayangan masa lalu yang selama 7 tahun ini terkubur dalam duka yang mendalam. Miliarder yang terhormat, lanjut Tasha, menghentikan lamunan singkat Adrian. Kami tahu Anda memiliki kekuatan dan uang untuk membeli lahan ini. Tapi uang Anda tidak bisa membeli hak kami untuk hidup dengan tenang. Toko sembako ini adalah sumber kehidupan Abah Anwar yang telah menyelamatkan saya. Menggusur tempat ini dengan cara kekerasan sama saja dengan merampas senyuman dari orang tua yang tidak punya siapa-siapa lagi. Kami mohon, bicaralah dengan cara yang baik. Berikan kami solusi yang adil, bukan dengan cara menindas seperti ini. Selama Tasha berbicara, ia menggerakkan tangan kirinya untuk menyeka keringat di dahinya. Gerakan itu membuat jari-jari tangannya terpapar langsung oleh cahaya matahari pagi yang mulai menembus gumpalan awan mendung. Di jari manis wanita itu, sebuah cincin platinum dengan ukiran rumit berbentuk daun ivy yang melingkari permata kecil berkilau dengan sangat jelas. Mata Adrian yang tadinya menatap wajah Tasha, kini beralih dan terkunci sepenuhnya pada cincin tersebut. Pupil matanya melebar seketika. Tubuhnya menegang, seolah baru saja dihantam oleh petir di siang bolong.
Napasnya memburu, dan wajahnya yang tadinya angkuh berubah menjadi pucat pasi. Adrian sangat mengenali cincin itu. Cincin platinum dengan desain khusus yang hanya dibuat satu-satunya di dunia. Sebuah mahakarya yang ia pesan sendiri dari pengrajin perhiasan terbaik di Paris sebagai mas kawin pernikahannya. Cincin yang sama dengan yang dikenakan oleh sang istri tercinta, yang 7 tahun lalu dinyatakan hilang dan meninggal akibat hanyut terbawa banjir bandang yang dahsyat saat mereka sedang berlibur di wilayah hilir. Dengan tangan yang gemetar hebat, Adrian melangkah maju, mengabaikan semua anak buahnya dan warga pasar yang menatapnya dengan penuh kebingungan. Pandangannya tidak lepas dari cincin di jari tangan kiri Tasha, lalu naik perlahan menatap lurus ke dalam sepasang mata bening milik wanita yang berdiri di depannya. "Cincin itu," bisik Adrian. Suaranya yang tadinya tegas kini bergetar syarat akan emosi yang membuncah. "Dari mana kamu mendapatkan cincin itu?" Ketegangan yang tadinya dipenuhi oleh teriakan kemarahan dan tangisan warga pasar, mendadak senyap seketika. Suasana di depan toko sembako, Maju Jaya, berubah menjadi begitu hening, hingga suara tetesan sisa air hujan yang jatuh dari ujung atap seng terdengar dengan jelas. Semua mata kini tertuju pada sosok Adrian, sang miliarder yang baru saja melangkah maju dengan tubuh yang gemetar dan tatapan mata yang terkunci sepenuhnya pada jemari tangan kiri Tasha. Tasha, yang masih berdiri tegak di ambang pintu toko, merasa bingung sekaligus tertekan oleh perubahan sikap laki-laki di hadapannya. Kerutan di dahi Adrian, sepasang matanya yang mendadak berkaca-kaca, dan suaranya yang bergetar saat menanyakan soal cincin, membuat hati Tasha berdesir aneh. Ada rasa hangat sekaligus sesak yang amat asing mendadak menyusup ke dalam dadanya. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. "Cincin ini?" Tasha menarik perlahan tangan kirinya, mendekatkannya ke dada seolah ingin melindungi benda tersebut. Ia menatap Adrian dengan pandangan waspada namun tetap berusaha menjaga kesopanannya. "Kenapa Anda menanyakan cincin saya, Pak Adrian? Ini adalah satu-satunya barang yang melekat di tubuh saya saat Abah Anwar menemukan saya terdampar di pinggir sungai 7 tahun yang lalu." Mendengar jawaban dari bibir Tasha, Adrian seolah kehilangan seluruh kekuatannya. Lututnya terasa lemas. Kalimat 7 tahun yang lalu dan "terdampar di pinggir sungai" adalah potongan-potongan teka-teki yang selama ini menyiksa hidupnya dalam kedukaan mendalam. Banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah hilir 7 tahun lalu telah merenggut kebahagiaan hidupnya, menghanyutkan belahan jiwanya yang hingga kini jasadnya pun tak pernah ditemukan. "Tidak mungkin," bisik Adrian lagi, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melangkah maju 1 kali lagi, mengikis jarak di antara mereka. Tatapannya beralih dari cincin ke wajah Tasha, menelusuri setiap jengkal garis wajah wanita di hadapannya. Anak buah Adrian yang melihat perubahan drastis dari bos mereka saling berpandangan dengan bingung. Sang pemimpin berambut cepak mencoba mendekat untuk memastikan keadaan. "Maaf, Pak Adrian, apakah ada masalah dengan wanita ini? Perlu kami seret dia agar tidak mengganggu Anda?" "Diam! Jangan ada yang berani menyentuhnya," bentak Adrian dengan suara baritonnya yang menggelegar, membuat anak buahnya langsung mundur teratur dengan wajah pucat. Adrian kembali memandangi Tasha. Matanya kini dipenuhi oleh air mata yang siap tumpah. Ukiran daun ivy, dengan 1 permata kecil di tengahnya. "Itu bukan cincin sembarangan. Itu adalah cincin yang aku desain sendiri, Anastasia." Tasha tertegun. Nama Anastasia yang diucapkan oleh Adrian terasa seperti hantaman keras di kepalanya. Kepalanya mendadak berdenyut sangat nyeri, kilasan-kilasan bayangan kabur yang memperlihatkan sebuah rumah megah, senyuman seorang laki-laki yang mirip dengan Adrian, dan suara tawa yang asing mulai berputar-putar di dalam benaknya. Tasha memegangi kepalanya dengan tangan kanan. Matanya terpejam rapat menahan rasa sakit yang teramat sangat. Abah Anwar, yang sejak tadi menyaksikan interaksi tersebut dari atas kursi plastiknya, mulai merasakan firasat yang besar. Dengan langkah tertatih-tatih, orang tua itu mendekati Tasha dan merangkul pundaknya yang gemetar. "Tasha, kamu tidak apa-apa, nak?" tanya Abah Anwar dengan penuh rasa khawatir. Adrian menatap Abah Anwar, lalu beralih kembali pada Tasha yang masih meringis menahan sakit di kepalanya. Rasa bersalah, rindu,
dan haru bercampur menjadi satu di dalam benak sang miliarder. Laki-laki angkuh yang beberapa menit lalu berniat menghancurkan tempat ini, kini tampak begitu rapuh di hadapan seorang pelayan toko sembako sederhana. 7 tahun ini, aku mengira kamu sudah tiada, Anastasia. Aku mencari kamu ke sepanjang aliran sungai, mengerahkan ratusan orang, namun nihil. Ucap Adrian dengan suara yang serak. Air matanya kini benar-benar luruh membasahi pipinya. Ia tidak memedulikan lagi harga dirinya sebagai seorang pengusaha sukses di depan kerumunan warga pasar. Ternyata kamu di sini. Kamu masih hidup, istriku. Warga pasar yang mendengar pengakuan spontan dari sang miliarder langsung berdengung riuh, saling berbisik dalam keterkejutan yang luar biasa. Sementara itu, Tasya perlahan membuka matanya yang mulai basah oleh air mata. Ia menatap laki-laki yang menangis di hadapannya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak mengingat Adrian, ia tidak mengingat pernikahan mereka. Namun entah mengapa, melihat air mata laki-laki itu, hati Tasya terasa begitu tersayat, seolah ada ikatan batin yang sangat kuat yang menolak untuk diingkari. Keheningan yang mencekam kembali menguasai pelataran toko sembako, Maju Jaya. Kata, istriku, yang keluar dari belahan bibir Adrian seolah gaung yang memantul berulang kali di dalam benak semua orang yang hadir, terutama di dalam kepala Tasya. Detak jantung Tasya kian berpacu cepat, bertalu-talu mengiringi rasa pening yang semakin hebat menderas di pelipisnya. Ia memandangi laki-laki gagah di hadapannya yang kini justru tampak begitu rapuh, dengan guratan kesedihan mendalam yang tercetak jelas di wajah tampannya. Istri? Lirik Tasya dengan nada suara yang nyaris berbisik. Tangannya yang memegang tiang kayu perlahan terlepas, terkulai lemas di sisi tubuhnya. Ia menggelengkan kepala perlahan, mencoba mengusir kabut kebingungan yang kian tebal mengurung pikirannya. Maaf, Pak Adrian, Anda pasti salah orang. Saya bukan Anastasia. Nama saya Tasya. Saya hanyalah seorang pelayan toko sembako miskin di pasar ini. Saya tidak tahu apa-apa tentang rumah megah, tentang kehidupan Anda, atau tentang pernikahan. Adrian melangkah maju selangkah lagi, mengabaikan jarak batin yang coba dibangun oleh Tasya. Ia mengulurkan kedua tangannya yang gemetar, berniat untuk menyentuh jemari Tasya, namun ia menahannya di udara, menghormati keraguan dan ketakutan yang terpancar dari sepasang mata bening wanita itu. Aku tidak mungkin salah, Anastasia. Desain cincin di jarimu itu adalah buatan tangan yang kupesan khusus. Hanya ada satu di dunia ini, dan itu berada di jari manis istriku yang hanyut terbawa banjir bandang 7 tahun lalu. Ucap Adrian dengan suara yang serak, menahan badai emosi yang berkecamuk di dalam dadanya. Wajahmu, suaramu, bahkan caramu menatapku dengan penuh ketegasan, semuanya adalah milik Anastasiaku. Mengapa kamu bisa melupakan aku? Apa yang terjadi padamu selama ini? Abah Anwar yang berdiri di samping Tasya, menghela napas panjang dengan dada yang terasa sesak. Orang tua berhati emas itu mengusap punggung Tasya dengan lembut, seolah menyalurkan kekuatan-kekuatan batin yang ia miliki. Dengan suara yang tenang dan penuh kewibawaan khas orang tua, Abah Anwar mulai angkat bicara, memecah ketegangan di antara sepasang suami istri yang telah lama terpisah oleh takdir tersebut. Maaf, Den, apa yang dikatakan Tasya memang benar adanya, ujar Abah Anwar dengan sopan, menatap lurus ke arah Adrian. 7 tahun yang lalu, setelah banjir besar yang melanda wilayah hilir sungai ini, saya menemukan anak ini tergeletak pingsan di antara tumpukan sampah dan lumpur. Kondisinya sangat kritis, penuh luka, dan menderita demam yang sangat tinggi selama berhari-hari. Ketika ia akhirnya terbangun, ingatannya telah bersih total. Ia tidak ingat siapa dirinya, dari mana asalnya, bahkan namanya sendiri pun ia lupa. Karena itulah saya merawatnya dan memberinya nama Tasya. Mendengar penjelasan dari Abah Anwar, runtuhlah sudah sisa-sisa keangkuhan yang membentengi hati Adrian. Setitik air mata kembali meluncur bebas melewati pipinya. Kenyataan bahwa istrinya tercinta harus bertahan hidup dalam kondisi hilang ingatan, bekerja keras sebagai pelayan toko di tengah keterbatasan, sementara dirinya hidup dalam kemewahan yang hampa, benar-benar menyayat hati sang miliarder. Hilang ingatan? Gumam Adrian lirih. Ia menatap Tasya dengan pandangan yang dipenuhi oleh rasa bersalah yang teramat sangat.
Maafkan aku yang baru bisa menemukanmu sekarang. 7 tahun ini aku hidup dalam penyesalan karena tidak bisa melindungimu malam itu. Tasya menatap air mata Adrian dengan perasaan yang kian berkecamuk. Di satu sisi, logikanya menolak untuk mempercayai bahwa dirinya adalah istri dari seorang miliarder kaya raya yang berniat menggusur pasar ini. Namun di sisi lain, ada getaran halus di dalam lubuk hatinya yang terdalam, sebuah rasa familiar yang hangat yang mendadak muncul saat menatap mata Adrian. Seolah-olah jiwanya mengenali laki-laki itu, meskipun otaknya sama sekali tidak menyimpan memori tentangnya. Pak Adrian, ucap Tasya dengan nada yang melembut, mencoba mengendalikan emosinya sendiri agar tetap tenang dan sopan. Saya benar-benar tidak mengingat apapun. Jika apa yang Anda dan Abah katakan itu benar, maka masa lalu saya adalah sebuah misteri yang besar bagi diri saya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, saat ini, kehidupan saya ada di sini. Di toko sembako ini, bersama Abah yang sudah menganggap saya sebagai anaknya sendiri. Adrian mengangguk perlahan, mencoba memahami kepanikan dan kebingungan yang sedang melanda jiwa Tasya. Ia tahu, ia tidak bisa memaksakan segalanya secara instan. Menuntut Tasya untuk langsung mengingat dan kembali ke sisinya hanya akan menyiksa batin wanita itu. Dengan perlahan, Adrian membalikan badannya menghadap ke arah para anak buahnya yang sejak tadi berdiri terpaku seperti patung. "Kalian semua, dengar!" seru Adrian dengan suara baritonnya yang kembali tegas dan penuh wibawa. "Batalkan semua rencana penggusuran di sektor pasar ini sekarang juga. Tidak akan ada satupun bangunan atau toko di area ini yang boleh disentuh atau dihancurkan. Perintahkan seluruh alat berat untuk mundur dari kawasan pasar." Perintah spontan dari sang miliarder seketika memicu sorak-sorai riuh dari para pedagang dan warga pasar yang sejak tadi menonton dengan cemas dari kejauhan. Keajaiban takdir hari itu tidak hanya mempertemukan sepasang kekasih yang lama terpisah, tetapi juga menyelamatkan mata pencaharian ratusan rakyat kecil yang menggantungkan hidup di pasar tradisional tersebut. Sorak-sorai kegembiraan dari para pedagang pasar lambat laun menyusut, tergantikan oleh bisik-bisik haru dan pandangan penuh rasa takjub. Keputusan mendadak Adrian untuk membatalkan seluruh rencana penggusuran seolah menjadi embun penyejuk di tengah gersangnya ketakutan yang sejak subuh tadi menghantui warga. Namun, di ambang pintu toko sembako, Maju Jaya, waktu seolah masih berjalan lambat bagi 3 insan yang berdiri di sana. Tasya, Adrian, dan Abah Anwar. Adrian kembali membalikkan tubuhnya menghadap Tasya. Tatapan matanya tidak lagi memancarkan kilat ketegasan seorang pengusaha berdarah dingin, melainkan kehangatan dan kerinduan yang telah tertahan selama 2555 hari. Ia memandangi gaun katun sederhana berwarna pudar yang dikenakan Tasya, lalu turun ke jemari tangannya yang masih tampak sedikit bergetar. "Anastasia, maafkan aku jika kedatanganku hari ini mengejutkanmu, bahkan mendatangkan luka baru di kepalamu," ucap Adrian dengan nada suara yang sangat lembut, seolah takut kata-katanya akan memecahkan raga wanita di hadapannya. "Aku tidak akan memaksamu untuk ikut bersamaku sekarang jika itu membuatmu takut. Aku hanya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kamu masih bernapas di dunia ini." Tasya menarik napas dalam-dalam, mencoba menata debaran di dadanya yang kian tak menentu. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya perlahan ia seka dengan punggung tangan. "Terima kasih, Pak Adrian, karena Anda telah berbaik hati membatalkan penggusuran toko ini dan pasar ini. Bagi kami, tempat ini adalah segalanya. Mengenai masa lalu yang Anda ceritakan, saya mohon berikan saya waktu. Jiwa saya belum mampu mencerna semua ini dengan baik." Abah Anwar yang sejak tadi memperhatikan dengan saksama, melangkah maju setapak. Ia menyentuh lengan Adrian dengan sangat sopan. "Dan Adrian, jika tidak keberatan, mari silakan masuk ke dalam gubuk kami yang sederhana ini. Tidak baik berbicara di depan pelataran toko sambil ditonton oleh banyak orang." Tasya juga butuh duduk agar pikirannya bisa sedikit lebih tenang. Adrian mengangguk setuju tanpa ragu sedikit pun. "Tentu, Abah. Terima kasih atas kebaikan hatinya." Mereka bertiga kemudian melangkah masuk ke bagian dalam toko sembako yang merangkap sebagai tempat tinggal sederhana. Ruangan itu hanya dibatasi oleh sebuah tirai kain tenun yang sudah agak usang.
Di dalamnya terdapat sebuah meja kayu jati tua berkaki pendek dengan 3 buah kursi jalinan rotan yang sudah mulai melar. Bau harum teh melati hangat yang tadi dibuat oleh Abah Anwar masih menguar di udara, memberikan sedikit rasa nyaman di tengah ketegangan batin yang melanda. Tasya duduk di sebelah Abah Anwar, sementara Adrian duduk di hadapan mereka. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Adrian berada di sebuah ruangan yang begitu sempit dan bersahaja, sangat kontras dengan rumah bak istana miliknya di ibu kota. Namun, di mata Adrian, ruangan ini terasa jauh lebih berharga karena disinilah istrinya menemukan perlindungan. "Abah," buka Adrian dengan takzim, meletakkan kedua tangannya di atas meja. "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang tidak akan pernah bisa saya balas dengan materi seberapapun banyaknya. Abah telah menyelamatkan nyawa istri saya, merawatnya, dan menjaganya dengan penuh kehormatan selama 7 tahun ini. Tanpa kebaikan hati Abah, saya mungkin tidak akan pernah melihat senyumannya lagi." Abah Anwar tersenyum teduh. Wajah keriputnya memancarkan ketulusan yang murni. "Jangan berkata seperti itu, Den. Saling menolong adalah kewajiban sesama manusia. Saat saya menemukan Tasya di pinggir sungai hari itu, saya hanya melihat seorang anak manusia yang sedang sekarat dan membutuhkan pertolongan. Gusti Allah yang menggerakkan tangan saya. Saya tidak mengharapkan balasan apapun, selain melihat Tasya tumbuh sehat dan bahagia." Tasya mendengarkan percakapan itu dengan pandangan yang menerawang jauh menembus jendela kayu kecil di sudut ruangan. Di luar, rintik hujan gerimis mulai turun, membasahi atap seng toko dengan bunyi gemercik yang beraturan. Bunyi gemercik air itu mendadak memicu sesuatu di dalam kepalanya. Detik itu juga, sebuah kilasan memori aneh kembali berputar di benak Tasya. Suara gemuruh air yang sangat besar, jeritan ketakutan, dan sebuah tangan kekar yang mencoba menggenggam jemarinya dengan sangat erat di tengah derasnya arus banjir. "Ah!" Tasya mendesah pelit. Refleks memegangi pelipisnya yang kembali berdenyut. "Anastasia, kamu kenapa? Ada yang sakit?" Adrian langsung tegak dari kursinya. Wajahnya dipenuhi raut kepanikan yang luar biasa. Ia ingin sekali mendekat dan memeluk wanita itu. Namun ia menahan diri demi kenyamanan Tasya. Tasya membuka matanya perlahan, menatap Adrian dengan pandangan yang campur aduk antara bingung dan terkejut. Suara air hujan di luar, membuat saya mengingat sesuatu yang sangat samar. Ada seseorang yang berteriak memanggil nama saya di tengah badai, dan ada tangan yang mencoba memegangi tangan saya. Apakah itu Anda, Pak Adrian?" Mendengar hal itu, mata Adrian kembali berkaca-kaca. Ia mengangguk cepat. "Ya, itu aku, Anastasia. Malam itu, saat tanggul di dekat villa kita jebol, aku mencoba memegang tanganmu sekuat tenagaku. Tapi arus air terlalu kuat, genggaman kita terlepas, dan kamu hanyut terbawa ke kegelapan malam. Itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku." Tasya terpaku. Jembatan ingatannya yang selama 7 tahun ini terputus, kini perlahan-lahan mulai memunculkan satu persatu titian kecilnya, meskipun kabut misteri masih menyelimuti sebagian besar masa lalunya. Gemercik air hujan yang membasahi atap seng toko sembako, Maju Jaya, kini terdengar bagaikan melodi pelan yang menemani keheningan di dalam ruangan. Kalimat Adrian yang syarat akan penyesalan mendalam bergaung di sudut-sudut kamar beralaskan semen tersebut. Tasya masih terdiam, menyentuh pelipisnya yang berdenyut pelan. Kilasan memori tentang derasnya arus air dan sepasang tangan yang terlepas itu perlahan memudar, kembali menyisakan ruang hampa, namun kini ruang itu tidak lagi sepi. Ada sebuah nama dan wajah yang mulai mengisi kekosongan tersebut. Abah Anwar yang menyadari suasana batin Tasya sedang terguncang, perlahan mendorong cangkir seng berisi teh melati yang masih mengepulkan uap tipis ke hadapan wanita itu. "Minum dulu, Tasya. Tenangkan hatimu. Nak, jangan dipaksa jika kepalamu terasa sakit," ucap Abah Anwar dengan suara yang begitu kebapakan, menenteramkan badai kecil yang sedang berkecamuk di dalam kepala Tasya. Tasya mengangguk lemah. Ia meraih cangkir seng itu dengan kedua tangannya, membiarkan kehangatan menjalar ke telapak tangannya yang sempat mendingin akibat syok. Setelah meminum beberapa teguk,
Ia meletakkan kembali cangkir itu dan menatap Adrian yang masih duduk di hadapannya dengan raut wajah penuh kecemasan. "Terima kasih, Pak Adrian, karena sudah menceritakan hal itu," kata Tasya. Suaranya kini terdengar lebih stabil dan santun. "Meskipun ingatan saya belum sepenuhnya kembali, kilasan tadi terasa sangat nyata. Namun, saya mohon maaf jika saya belum bisa bersikap layaknya seorang istri yang Anda kenal dulu. Bagiku, 7 tahun ini adalah seluruh hidupku. Menjadi pelayan toko sembako ini, membantu Abah, adalah satu-satunya kenyataan yang aku miliki." Adrian menatap Tasya dengan pandangan yang syarat akan pemahaman. Ia menarik napas dalam, mencoba menekan ego dan kerinduannya yang menggebu-gebu. "Aku mengerti, Anastasia, maaf, maksudku Tasya. Aku tidak akan memaksamu untuk langsung mengingat semuanya. Apalagi memaksamu pulang ke rumah kita hari ini juga. Aku tahu ini pasti sangat membingungkan bagimu." Laki-laki miliarder itu kemudian mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan yang bersahaja tersebut. Di dinding kayu yang mulai lapuk, tergantung sebuah kalender tua dan beberapa helai kain lap yang bersih. Di sudut lain, terdapat tumpukan pembukuan toko yang ditulis tangan dengan sangat rapi oleh Tasya. Sederhana, namun Adrian bisa merasakan kehangatan dan kedamaian yang luar biasa di tempat ini, sesuatu yang tidak pernah ia temukan di rumah megahnya yang sepi sejak kepergian sang istri. "Jika kamu tidak keberatan," lanjut Adrian dengan nada memohon yang sangat jarang ia gunakan dalam hidupnya sebagai seorang pengusaha besar, "izinkan aku untuk menceritakan sedikit tentang siapa dirimu yang dulu. Bukan untuk memaksamu ingat, tapi agar kamu tahu bahwa ada tempat dan orang-orang yang merindukanmu selama 7 tahun ini." Tasya melirik ke arah Abah Anwar, seolah meminta petunjuk. Abah Anwar tersenyum teduh dan mengangguk perlahan, memberikan restu bagi Tasya untuk mendengarkan kisah masa lalunya. "Silakan, Pak Adrian. Saya akan mendengarkannya," jawab Tasya lembut. Adrian tersenyum tipis. Sebuah senyuman tulus yang akhirnya terbit di wajahnya setelah bertahun-tahun meratapi duka. "Nama aslimu adalah Anastasia Kirana. Kita menikah 9 tahun yang lalu, setelah 2 tahun saling mengenal di universitas. Kamu adalah seorang wanita yang sangat menyukai kegiatan sosial. Kamu tidak pernah suka pamer kemewahan, selalu ramah, dan selalu membela orang-orang yang membutuhkan bantuan, persis seperti caramu berdiri menentang anak buahku di depan toko tadi." Mendengar hal itu, seulas senyum tipis tanpa sadar terukir di bibir Tasya. Sifat Anastasia yang diceritakan Adrian ternyata tidak jauh berbeda dengan prinsip hidup yang ia pegang selama menjadi Tasya di pasar ini. Malam itu, Adrian melanjutkan dengan suara yang agak merendah, mengenang tragedi yang mengubah hidup mereka. "Kita sedang berada di villa keluarga di dekat lereng bukit untuk merayakan ulang tahun pernikahan kita yang kedua. Hujan turun sangat deras selama 3 hari berturut-turut hingga tanggul sungai di atas bukit jebol. Air bah datang begitu cepat menghantam desa di bawahnya, termasuk villa kita. Aku mencoba mendekapmu, tapi dinding pembatas runtuh dan menyeret kita ke dalam aliran air yang sangat deras. Saat aku terbangun di rumah sakit, kamu sudah tidak ada." Adrian menghentikan kalimatnya. Tenggorokannya terasa tercekat. Tasya yang mendengarkan cerita itu merasakan dadanya sesak. Air mata kembali menetes di pipinya, bukan karena ia mengingat kejadian itu, melainkan karena ia bisa merasakan kepedihan yang luar biasa dari suara Adrian. Tanpa sadar, tangan kiri Tasya yang melingkar cincin platinum itu bergerak di atas meja, seolah ingin meraih tangan Adrian untuk menenangkannya, membuat Adrian terpaku menatap ketulusan yang tidak pernah berubah dari sosok wanita yang amat dicintainya itu. Suasana di dalam ruang belakang toko sembako, Maju Jaya, terasa kian hangat, bertolak belakang dengan hawa dingin yang dibawa oleh rintik hujan di luar. Di atas meja kayu jati yang melar, tangan kiri Tasya yang mengenakan cincin misterius itu masih berada tak jauh dari jemari Adrian. Ada sebuah tarikan magnetis yang tak kasat mata, sebuah getaran halus yang membuat kedua insan yang sempat terpisah oleh takdir dan waktu itu saling terpaku. Adrian memandangi tangan Tasya dengan perasaan yang membuncah. Ia perlahan memajukan tangannya, lalu dengan sangat hati-hati dan penuh rasa hormat, ia menyentuh ujung jemari Tasya. Sentuhan kulit yang hangat itu seketika mengirimkan desatan aneh ke seluruh tubuh Tasya. Wanita itu tidak menarik tangannya,
Alih-alih merasa takut, ia justru merasakan sebuah rasa aman yang teramat sangat, seolah tangan itulah yang selama 7 tahun ini diam-diam dicari oleh jiwanya yang hampa. "Tangan ini," bisik Adrian. Matanya menatap lekat ke dalam manik mata bening Tasya. "Dulu, kamu selalu menggenggam tanganku setiap kali kamu merasa gugup atau takut. Dan hari ini, setelah 7 tahun lamanya aku meraba kegelapan, aku bisa merasakan kehangatan ini lagi. Terima kasih karena sudah bertahan hidup, Anastasia. Terima kasih." Tasya menarik napas dalam-dalam, menunduk memandangi pertautan jemari mereka yang tampak begitu pas, seolah dua potong teka-teki yang akhirnya kembali menyatu. "Pak Adrian, saya tidak tahu harus berkata apa. Cerita Anda tentang malam badai itu terasa sangat memilukan. Saya bisa merasakan kepedihan Anda, meskipun pikiran saya belum bisa memutar kembali memori itu secara utuh. Namun, mendengar bagaimana Anda menguraikan sifat-sifat Anastasia, saya merasa seolah sedang mendengarkan cerita tentang bagian dari diri saya yang hilang." Abah Anwar yang duduk di samping Tasya tersenyum haru. Air mata kebahagiaan tampak menggenang di sudut mata tuanya yang mulai rabun. Sebagai seorang ayah yang mengasuh Tasya dari titik nol, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat anak angkatnya menemukan kembali asal-usulnya. Apalagi dari seorang laki-laki yang terlihat begitu tulus dan bertanggung jawab seperti Adrian. "Dan Adrian," sela Abah Anwar dengan lembut, memecah keheningan yang syahdu itu. Gusti Allah itu tidak pernah keliru dalam menuliskan skenario kehidupan. 7 tahun yang lalu air sungai membawa Tasya kepada saya untuk diselamatkan. Dan hari ini, urusan bisnis justru membawa Dan Adrian kembali ke hadapan Tasya. Ini adalah bukti bahwa ikatan suci di antara kalian berdua tidak pernah terputus oleh derasnya arus banjir. Adrian menoleh ke arah Abah Anwar, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam sebagai bentuk penghormatan yang setinggi-tingginya. "Abah, perkataan Abah sangat benar. Saya berjanji, mulai hari ini, saya tidak akan pernah membiarkan badai apapun memisahkan kami lagi. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya tidak akan menyentuh pasar ini. Justru, saya ingin merenovasi toko milik Abah ini menjadi lebih layak, sebagai bentuk rasa syukur saya." Tasya menggelengkan kepala perlahan, menatap Adrian dengan senyuman yang sangat tulus. "Pak Adrian, Anda tidak perlu melakukan itu semua hanya karena merasa berutang budi. Pembatalan penggusuran tadi sudah lebih dari cukup bagi kami dan warga pasar. Sifat asli Anastasia yang Anda ceritakan tadi mengajarkan saya satu hal, bahwa kebahagiaan tidak diukur dari megahnya bangunan, melainkan dari ketentraman hati orang-orang di dalamnya." Adrian tertegun. Kalimat yang baru saja diucapkan Tasya adalah kalimat yang sama persis dengan yang pernah diucapkan Anastasia pada malam pernikahan mereka 9 tahun yang lalu. Kedipan mata, intonasi suara, dan keteguhan prinsip itu membuktikan secara mutlak bahwa wanita di hadapannya sama sekali tidak berubah. Jiwa Anastasia yang luhur tetap hidup subur di dalam diri Tasya sang pelayan toko sembako. "Kamu benar-benar tidak berubah," ujar Adrian dengan mata yang berbinar-binar penuh harapan. "Baiklah, aku tidak akan memaksakan renovasi atau apapun jika itu membuatmu tidak nyaman. Aku akan mengikuti ritme hidupmu sekarang. Aku akan menunggu di sini, di kota ini, sampai kamu siap untuk melangkah bersamaku lagi." Rintik hujan di luar perlahan mulai mereda, menyisakan bau tanah yang basah dan dedaunan yang segar. Di dalam toko sembako yang bersahaja itu, sepasang suami istri yang telah terpisah selama 7 tahun kini duduk bersama, saling bertukar cerita di bawah tatapan teduh seorang tua yang bijaksana. Langkah awal untuk menyusun kembali ingatan yang terputus telah dimulai, bukan dengan paksaan kekuatan materi, melainkan dengan ketulusan hati yang perlahan meruntuhkan dinding pembatas ingatan Tasya. Perbincangan di ruang belakang toko sembako, Maju Jaya, mengalir seperti air tenang yang menyejukkan hati. Detik demi detik berlalu tanpa terasa, hingga gerimis di luar benar-benar berhenti, menyisakan embun yang menggantung di pucuk-pucuk daun dan aroma tanah basah yang menenangkan. Kehadiran Adrian, yang awalnya membawa ancaman kehancuran bagi pasar, kini justru membawa seberkas cahaya harapan baru bagi kehidupan Tasya dan Abah Anwar. Tasya meletakkan kembali cangkir sengnya yang kini sudah kosong. Perasaan berkecamuk yang sempat mendominasi dadanya perlahan mulai mencair, digantikan oleh rasa damai yang ganjil.
Ia menatap Adrian yang kini sedang mendengarkan penjelasan Abah Anwar mengenai bagaimana toko sembako ini beroperasi sehari-hari. Laki-laki yang biasanya duduk di ruang rapat gedung pencakar langit itu tampak mendengarkan dengan penuh takzim, seolah urusan timbangan beras dan pasokan minyak goreng adalah hal paling penting di dunia saat ini. Jadi begitu, Den Adrian, tutur Abah Anwar sambil membenarkan posisi duduknya. Toko ini kecil, untungnya tidak seberapa, tapi cukup untuk makan kami berdua dan membantu tetangga sekitar yang kadang harus berutang dulu kalau belum punya uang. Adrian mengangguk perlahan. Matanya kembali beralih menatap Tasya dengan binar kagum yang tak tersamarkan. Abah, apa yang Abah dan Tasya lakukan di sini jauh lebih mulia daripada bisnis apapun yang pernah saya jalankan. Di dunia saya, semua orang saling sikut untuk mencari keuntungan terbesar. Tapi di sini, saya melihat arti dari ketulusan yang sesungguhnya. Laki-laki miliarder itu terdiam sejenak, memikirkan langkah selanjutnya. Ia sangat ingin membawa Tasya pulang ke rumah mereka, memberikan perawatan medis terbaik untuk memulihkan ingatannya, dan memanjakannya dengan segala kemewahan yang sempat hilang selama 7 tahun. Namun, Adrian juga sadar bahwa memaksa Tasya keluar dari zona nyamannya secara mendadak justru akan membuat wanita itu merasa tertekan dan ketakutan. Tasya, panggil Adrian dengan lembut, beralih menggunakan nama yang kini melekat pada diri istrinya sebagai bentuk penghormatan atas kehidupan barunya. Aku tahu aku tidak bisa menghapus 7 tahun perpisahan kita begitu saja. Aku juga tahu tempatmu dan hatimu saat ini ada di toko ini, bersama Abah. Karena itu, aku telah mengambil sebuah keputusan. Tasya menaikkan pandangannya, menatap sepasang mata Adrian yang teduh. Keputusan apa, Pak Adrian? Aku akan menunda kepulanganku ke ibu kota, ujar Adrian mantap, membuat Tasya dan Abah Anwar sedikit terkejut. Aku sudah meminta sekretarisku untuk mengurus kepindahan tugasku ke kantor cabang di kota ini untuk sementara waktu. Aku ingin berada di dekatmu, berkunjung ke toko ini setiap hari, tidak sebagai seorang pengusaha yang ingin menggusur, melainkan sebagai seseorang yang ingin mengenalmu kembali dari awal. Mendengar ketulusan dari ucapan Adrian, dada Tasya bergetar hebat. Seorang miliarder besar rela meninggalkan kemewahan dan kesibukannya di ibu kota hanya demi tinggal di kota kecil ini dan mendekatinya dengan cara yang sangat sopan dan sabar. Perlakuan Adrian yang begitu menghargai batas-batas dirinya membuat rasa hormat di dalam hati Tasya kian bertumbuh. Pak Adrian, Anda tidak perlu mengorbankan pekerjaan Anda yang besar hanya untuk saya. Ucap Tasya dengan nada bimbang, meskipun jauh di lubuk hatinya. Ada rasa lega yang tak terbantahkan mendengar Adrian tidak akan pergi menjauh. Ini bukan pengorbanan, Tasya. Ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadaku, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya. Potong Adrian dengan senyuman hangat yang tulus. Aku akan membantumu menyusun kembali ingatanmu, perlahan-lahan, tanpa paksaan. Dan jika suatu hari nanti ingatanmu tidak pernah kembali pun, aku tetap ingin bersamamu, membangun kenangan-kenangan baru sebagai Tasya yang sekarang. Abah Anwar tersenyum mendengar penuturan Adrian. Beliau mengulurkan tangan tuanya, menepuk pundak Adrian dengan lembut. Den Adrian adalah laki-laki yang bijaksana. Pintu toko sembako ini selalu terbuka lebar untuk Den Adrian. Anggap saja ini rumah sendiri. Tasya memandangi pertautan batin di antara kedua laki-laki yang sangat berarti dalam hidupnya itu. Sambil menyentuh cincin platinum di jari manisnya, ia merasakan seulas senyuman terbit di bibirnya. Hari yang diawali dengan ketakutan akan penggusuran dan keputusasaan, kini justru ditutup dengan untayan janji dan lembaran harapan baru. Tasya tahu perjalanannya untuk menemukan jati diri yang sebenarnya masih sangat panjang, namun kini, ia tidak lagi berjalan sendiri dalam kegelapan masa lalu. Mentari keesokan harinya terbit dengan kilau yang terasa berbeda bagi warga pasar, terutama bagi toko sembako, Maju Jaya. Kabar mengenai pembatalan penggusuran dan kenyataan mengejutkan bahwa Tasya adalah istri dari sang miliarder, Adrian, telah menyebar cepat bagaikan angin segar. Namun, di dalam toko kecil itu, ketenangan tetap dijaga dengan sangat baik. Tasya tidak ingin perubahan status masa lalunya mengubah ritme hidupnya yang sederhana. Sejak pukul 6 pagi, Tasya sudah mengenakan pakaian pelayan tokonya yang bersahaja,
Sebuah celana kain hitam dan kemeja katun bermotif kotak-kotak yang sudah sedikit pudar. Dengan rambut yang diikat rapi ke belakang, ia mulai menyapu pelataran depan toko. Tangannya yang lentik memegang gagang sapu lidi dengan cekatan, sementara mata indahnya sesekali melirik ke arah jari manis tangan kirinya. Cincin platinum itu masih setia di sana, memantulkan cahaya pagi yang hangat. "Selamat pagi, Tasya." Sebuah suara bariton yang lembut tiba-tiba memecah keheningan pagi. Tasya menghentikan gerakannya dan menoleh ke arah sumber suara. Jantungnya berdesir aneh saat melihat Adrian sudah berdiri di dekat tumpukan karung beras. Pagi ini, sang miliarder tidak lagi mengenakan setelan jas formal yang kaku dan mahal. Ia tampil jauh lebih kasual dengan celana denim gelap dan kemeja lengan panjang berwarna biru dongker yang digulung hingga ke siku. Meskipun pakaiannya lebih santai, aura ketampanan dan wibawanya sama sekali tidak berkurang. Pak Adrian. Selamat pagi," jawab Tasya agak gugup. Refleks merapikan beberapa helai rambutnya yang sempat terlepas dari ikatan. Ia membungkuk sedikit sebagai tanda hormat yang sopan. Anda datang sepagi ini." Adrian tersenyum tipis. Langkah kakinya mendekat dengan perlahan agar tidak membuat Tasya merasa terintimidasi. "Aku sudah berjanji kemarin bukan? Mulai hari ini, aku akan sering datang ke sini. Dan tolong, jika kita sedang berdua atau bersama Abah, panggil saja aku Adrian." Sebutan "Pak" membuat jarak di antara kita terasa sangat jauh. Tasya menunduk sedikit, menyembunyikan semburat merah muda yang mendadak muncul di kedua belah pipinya. "Baiklah, Mas Adrian," rala Tasya dengan nada suara yang sangat halus, hampir menyerupai bisikan. Mendengar namanya disebut tanpa embel-embel formal dari bibir Tasya, hati Adrian terasa begitu membuncah. 7 tahun penantiannya seolah terbayar lunas hanya dengan mendengar panggilan sederhana itu. Ia melirik ke arah sapu lidi yang dipegang Tasya, lalu mengulurkan tangannya. "Biarkan aku membantumu pagi ini," pinta Adrian dengan tulus. Jangan, Adrian," tolak Tasya dengan sopan sembari menarik sapunya sedikit ke belakang. "Ini pekerjaan kasar. Pelataran ini kotor dan berdebu. Pakaianmu bisa kotor nanti. Biar saya saja yang mengerjakannya. Ini sudah menjadi tugas sehari-hari saya di sini." "Tasya, Anastasiaku yang dulu juga tidak pernah takut kotor jika harus membantu orang lain," sahut Adrian dengan tatapan mata yang syarat akan kerinduan. "Aku di sini bukan untuk menjadi tamu agung. Aku di sini untuk masuk ke dalam duniamu yang sekarang. Jadi, izinkan aku membantu, ya?" Melihat keteguhan dan ketulusan di mata Adrian, Tasya akhirnya tidak bisa menolak. Ia menyerahkan sapu lidi tersebut dengan ragu-ragu. Adrian menerimanya dengan senyuman lebar, lalu tanpa canggung mulai menyapu sisa-sisa daun kering di pelataran toko. Gerakannya memang tampak kaku. Sangat jelas bahwa seorang miliarder sepertinya tidak pernah menyapu halaman seumur hidupnya. Namun usaha kerasnya itu justru membuat hati Tasya perlahan-lahan luluh. Abah Anwar yang baru saja keluar dari pintu dalam toko dengan membawa nampan berisi 2 cangkir kopi hangat, menghentikan langkahnya di ambang pintu. Orang tua itu terkekeh pelan melihat pemandangan unik di depannya. Seorang pengusaha besar pemilik aset miliaran rupiah sedang sibuk menyapu debu pasar tradisional. "Wah, toko Abah pagi ini punya pelayan baru yang sangat gagah," canda Abah Anwar dengan suara tuanya yang renyah. Adrian menghentikan aktivitas menyapunya, lalu membungkuk hormat kepada Abah Anwar. "Selamat pagi, Abah. Saya sedang belajar menjadi pelayan toko yang baik agar bisa menembus hati Tasya kembali," jawab Adrian diselingi tawa kecil yang terdengar sangat lepas, menghilangkan kesan kaku yang selama ini melekat pada dirinya. Tasya hanya bisa tersenyum simpul, menyembunyikan rasa haru yang kian membuncah di dalam dadanya. Di bawah langit pagi yang bersih setelah diguyur hujan semalam, lembaran baru kehidupan mereka mulai ditulis, bukan dengan kemewahan harta, melainkan dengan kesederhanaan dan ketulusan sebuah tindakan nyata. Aroma kopi hitam yang mengepul dari cangkir seng milik Abah Anwar seolah berpadu sempurna dengan kehangatan mentari yang kian meninggi. Pasar tradisional yang semula mencekam kini telah kembali ke ritme aslinya. Deru mesin kendaraan, sahutan para pedagang ayam, dan tawar-menawar yang riuh mulai terdengar dari kejauhan. Namun, di dalam lingkup toko sembako,
Maju Jaya. Ada sebuah kedamaian baru yang sedang mekar dengan sangat anggun. Setelah menyelesaikan tugas menyapu pelataran yang penuh perjuangan kecil bagi seorang miliarder, Adrian kini duduk di kursi rotan teras toko, menyesap kopi buatan Abah Anwar dengan saksama. Sementara itu, Tasya sudah kembali sibuk di balik meja kasir kayu tua. Jemarinya yang lentik dengan cincin platinum yang melingkar indah tampak cekatan menghitung lembaran uang kembalian dan menyusun catatan pembukuan harian. Bagaimana kopinya? Adrian? Maaf, di toko ini tidak ada mesin kopi mahal seperti yang biasa ada di kafe-kafe besar. Ucap Tasya memecah keheningan, suaranya terdengar lembut di antara suara riuh pasar. Ia berbicara tanpa mengalihkan pandangannya dari buku catatan kusam di hadapannya. Adrian meletakkan cangkir seng itu perlahan, lalu menopang dagunya dengan tangan kanan, memandangi Tasya dari jarak beberapa meter. Tatapannya begitu lekat, seolah tak ingin kehilangan satupun ekspresi di wajah wanita itu. Kopi ini adalah kopi terbaik yang pernah kurasakan dalam 7 tahun terakhir, Tasya. Rasa manisnya pas, dan yang terpenting, suasana di sini membuatku merasa benar-benar pulang. Tasya menghentikan goresan penanya sejenak. Ia mendongak, mendapati sepasang mata elang Adrian yang kini menatapnya dengan binar penuh kasih sayang. Pipinya kembali menghangat, memunculkan rona merah muda yang alami. Anda maksudku, kamu, pandai sekali merangkai kata. Apa semua pengusaha besar di ibu kota selalu pandai berbicara seperti ini? Adrian terkekeh pelan, sebuah tawa renyah yang terdengar sangat tulus di telinga Tasya. Hanya di depan istrinya, seorang pengusaha akan meletakkan semua topeng bisnisnya dan menjadi laki-laki biasa yang canggung. Percayalah, di ruang rapat, aku adalah orang yang paling membosankan. Ah, masa? Sahut Tasya, seulas senyum geli kini terbit di bibirnya. Kehadiran Adrian yang semula terasa asing dan menegangkan, perlahan-lahan mulai terasa akrab. Rasa canggung yang membentengi dirinya selama 2 hari ini mulai runtuh, berganti dengan kenyamanan yang mengalir begitu saja. Tidak lama kemudian, seorang ibu parubaya yang merupakan pelanggan setia toko datang dengan tergesa-gesa. Tasya, tolong minyak gorengnya 1 liter yang kemasan bantal, ya? Sama tepung terigunya 1 kilo. Ini uangnya pas. Ucap sang ibu sembari meletakkan selembar uang 20 ribuan di atas meja. Baik, Bu RT. Ditunggu sebentar, ya. Jawab Tasya ramah. Saat Tasya hendak berdiri untuk mengambil minyak goreng di rak bagian bawah yang letaknya agak jauh di sudut dalam toko, Adrian dengan cekatan sudah bangkit berdiri mendahuluinya. Biar aku saja yang mengambilnya. Minyak goreng kemasan bantal dan tepung terigu, kan? Tanya Adrian dengan penuh semangat. Tasya tertegun, menatap Adrian dengan mata membulat. Tapi. Tidak ada tapi-tapi. Anggap saja ini bagian dari pelatihanku sebagai asisten pelayan toko, Maju Jaya. Potong Adrian sambil mengedipkan sebelah matanya secara jenaka, lalu melangkah masuk ke dalam deretan rak sembako dengan langkah tegap. Bu RT yang melihat pemandangan itu melongo tak percaya. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Tasya lalu berbisik dengan heboh. Astagfirullah, Tasya, itu kan laki-laki miliarder yang kemarin mau menggusur pasar ini? Kenapa sekarang malah jadi pelayan tokomu? Ganteng sekali kalau tidak pakai jas formal begitu. Tasya hanya bisa tersenyum simpul sambil menaruh jari telunjuknya di depan bibir, memberi isyarat agar Bu RT tidak berbicara terlalu keras. Dia sedang membantu, Bu. Jawab Tasya dengan nada yang sangat sopan, mencoba meredam gosip pasar yang mungkin akan beredar setelah ini. Beberapa saat kemudian, Adrian kembali dengan membawa 1 kantong minyak goreng dan 1 bungkus tepung terigu di kedua tangannya. Senyum kemenangan terkembang di wajah tampannya, seolah ia baru saja memenangkan tender proyek bernilai triliunan rupiah. Ia menyerahkan barang-barang tersebut kepada Bu RT dengan membungkuk sopan. Ini barangnya, Bu. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Bu RT menerima belanjaan itu dengan tangan gemetar saking terkejutnya dilayani oleh seorang bos besar. Lalu buru-buru pamit pulang setelah mengucapkan terima kasih. Setelah pelanggan itu pergi, Tasya tidak bisa lagi menahan tawa kecilnya. Suara tawanya yang merdu bagaikan gemercik lonceng angin memenuhi ruangan toko, membuat Adrian terpaku di tempatnya berdiri. Kenapa tertawa?
Apa ada yang salah dengan caraku melayani tadi? Tanya Adrian dengan raut wajah pura-pura bingung, namun hatinya menari bahagia melihat tawa lepas wanita yang teramat dicintainya itu. Tidak ada yang salah, Adrian, ucap Tasya sambil menyeka ujung matanya yang sedikit berair karena tertawa. Hanya saja, melihat seorang miliarder dengan kemeja gulung mengantarkan tepung terigu adalah pemandangan paling unik di pasar ini. Terima kasih. Ya, sudah mau direpotkan. Adrian melangkah mendekati meja kasir, menatap Tasya dengan tatapan yang kembali melembut dan syarat akan makna. Aku tidak pernah merasa direpotkan, Tasya. Justru, melihatmu tertawa lepas seperti ini adalah upah terbesar yang bisa kudapatkan di dunia ini. Sesuatu yang tidak bisa kubeli dengan seluruh harta yang kumiliki. Kata-kata itu kembali menyentuh relung hati Tasya yang terdalam. Cincin platinum di jarinya berkilau diterpa cahaya matahari pagi, seolah ikut mengamini bahwa di toko sembako yang bersahaja ini, sebuah ikatan lama yang sempat patah kini sedang dirajut kembali dengan benang-benang ketulusan dan kesabaran yang tiada habisnya. Matahari perlahan-lahan mulai condong ke arah barat, mengubah langit yang tadinya biru terang menjadi semburat jingga kemerahan yang hangat. Riuh rendah suasana pasar tradisional yang sejak pagi mendominasi perlahan-lahan mulai surut. Satu persatu pedagang mulai mengemas barang dagangan mereka, menutup kios dengan sekat-sekat papan kayu. Di toko sembako, Maju Jaya, Tasya juga mulai melakukan rutinitas sorenya, menyapu sisa-sisa debu yang terbawa angin ke dalam toko. Adrian, yang setia menemani sepanjang hari, kini sedang membantu Abah Anwar mengangkat beberapa karung kacang tanah yang belum laku kebagian dalam toko agar aman dari kelembapan malam. Guratan lelah samar terlihat di wajah tampannya yang kini sedikit berkeringat. Namun tidak ada satupun keluhan yang keluar dari bibirnya. Laki-laki itu justru tampak menikmati setiap peluh yang menetes. Sebuah kontras yang luar biasa dari kehidupannya yang biasa serba instan dan nyaman. Nah, Den Adrian, taruh saja di sebelah sini. Terima kasih banyak. Ya, tenaga tua Abah sudah tidak sekuat dulu lagi untuk mengangkat karung-karung ini, ucap Abah Anwar sambil menepuk pelan pundak Adrian yang tertutup kemeja biru dongker. Adrian menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju, lalu tersenyum takzim. Sama-sama, Abah. Saya senang bisa membantu. Menghabiskan waktu di sini membuat pikiran saya jauh lebih tenang daripada menatap angka-angka saham di ruang kerja. Tasya yang baru saja menyelesaikan sapuannya di dekat pintu pembatas, memandangi kedua laki-laki itu. Rasa hangat kembali menyusup ke dalam hatinya. Adrian tidak sedang berpura-pura. Ketulusan pembawaannya, kesopanannya pada Abah Anwar, dan caranya memandang dirinya dengan penuh rasa hormat telah menjadi bukti nyata bahwa laki-laki ini benar-benar menghargai keberadaannya sebagai Tasya yang sekarang. Setelah semua barang dagangan rapi di dalam, Abah Anwar pamit ke bagian belakang rumah untuk bersiap-siap menunaikan ibadah salat maghrib, meninggalkan Tasya dan Adrian berdua di teras toko yang mulai temaram. Lampu bohlam kuning kecil di langit-langit toko dinyalakan, memancarkan cahaya hangat yang menerangi wajah keduanya. Tasya berjalan perlahan menuju bangku rotan di teras, lalu duduk dengan anggun. Ia menepuk sisi kosong di sebelahnya, memberi isyarat kepada Adrian untuk ikut duduk. Duduklah dulu, Adrian. Kamu pasti sangat lelah setelah seharian penuh ikut mengurus toko sembako ini. Adrian tersenyum, lalu mengambil tempat di sebelah Tasya, menjaga jarak yang cukup sopan agar tidak membuat wanita itu merasa risih. Sedikit lelah fisik, tapi hatiku sangat penuh. Tasya, ini adalah hari paling membahagiakan yang kurasakan setelah sekian lama. Tasya menatap lurus ke depan, memandangi jalanan pasar yang mulai sepi dan berdebu. Angin sore berembus pelan, memainkan beberapa helai rambutnya yang membingkai wajahnya yang bersahaja. Di jari manisnya, cincin platinum itu tampak berkilau lembut di bawah temaram lampu bohlam. Adrian, panggil Tasya lirih, memecah keheningan yang syahdu di antara mereka. Seharian ini, sambil melayani pembeli, saya terus memikirkan kata-katamu kemarin. Engkau, Anastasia. Adrian menoleh, menatap profil samping wajah Tasya dengan saksama. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Apa yang kamu pikirkan, Tasya? Tasya membalikkan tubuhnya sedikit menghadap Adrian. Tatapan matanya tampak serius namun syarat akan kelembutan.
Saya menyadari bahwa melupakan masa lalu seolah-olah mengabaikan perasaan orang-orang yang mencintai saya di masa itu, termasuk kamu. Saya bisa merasakan betapa besarnya rasa sayang dan kesetiaan yang kamu miliki untuk Anastasia. Tapi, saya juga takut. Saya takut jika suatu saat nanti ingatan saya kembali, saya tidak bisa menjadi Anastasia yang semurni dan sebahagia dulu. 7 tahun hidup dalam ketidaktahuan telah mengubah banyak hal di dalam diri saya. Adrian mendengarkan penuturan Tasya dengan saksama. Ia mengulurkan tangannya, dan kali ini, dengan perlahan ia menggenggam tangan kiri Tasya yang melingkar cincin pernikahan mereka. Genggamannya hangat dan kokoh, menyalurkan rasa aman yang tak tergoyahkan. "Tasya, dengarkan aku," ucap Adrian dengan suara baritonnya yang bergetar penuh keyakinan. "Aku tidak pernah memintamu untuk berubah menjadi orang lain. Bagiku, Anastasia yang dulu dan Tasya yang sekarang adalah satu jiwa yang sama. Keteguhanmu, kebaikan hatimu pada warga pasar, dan ketulusanmu merawat Abah Anwar, semuanya adalah esensi dari wanita yang aku cintai 9 tahun lalu. Aku tidak mengejar bayang-bayang masa lalu. Aku di sini untuk mencintai seluruh dirimu, termasuk masa 7 tahunmu yang tanpa aku." Air mata bening perlahan bergulir di pipi Tasya. Namun kali ini bukan karena rasa sakit atau kebingungan, melainkan karena rasa haru yang teramat dalam. Kata-kata Adrian seolah menjadi kunci yang perlahan membuka pintu gerbang hatinya yang selama ini terkunci rapat oleh kabut amnesia. Di bawah langit senja yang mulai menggelap, jembatan emosi di antara keduanya kian kokoh terbentuk, membuktikan bahwa cinta sejati tidak akan pernah tersesat, sejauh apapun takdir membawanya pergi. Malam akhirnya melarut, membawa kesunyian yang damai di atas langit pasar tradisional. Sisa-sisa kehangatan senja tadi kini telah berganti menjadi benderang lampu bohlam kuning yang menyinari teras toko sembako, Maju Jaya. Di dalam ruangan tengah yang bersahaja, aroma wangi dari rebusan pisang kepok dan teh melati hangat buatan Abah Anwar menguar, menciptakan atmosfer kekeluargaan yang begitu kental dan menenteramkan jiwa. Tasya duduk diam di kursi rotannya, memandangi jemari tangan kirinya yang masih berada di dalam genggaman hangat Adrian. Sentuhan itu tidak lagi terasa asing. Kata-kata Adrian tentang mencintai masa lalunya dan menerima masa lalunya sebagai Tasya, seolah menjadi pengetuk pintu batinnya yang paling dalam. Runtuh sudah seluruh dinding keraguan yang selama beberapa hari ini berkecamuk di dalam dadanya. "Adrian," panggil Tasya dengan suara yang sangat lembut. Matanya bergerak menatap lurus ke dalam manik mata sang suami. "Terima kasih atas segala kesabaranmu. Terima kasih karena tidak pernah memaksaku, dan bersedia menurunkan seluruh harga dirimu sebagai seorang miliarder hanya untuk menemaniku menimbang beras di toko ini." Adrian tersenyum. Ibu jarinya bergerak perlahan mengusap punggung tangan Tasya dengan penuh kasih sayang. "Aku tidak pernah menurunkan harga diriku, Tasya. Justru di sini, di dekatmu dan Abah, aku menemukan kembali bagian terhormat dari diriku yang sempat hilang selama 7 tahun ini. Menemukanmu adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Abah Anwar yang sejak tadi duduk di seberang meja sembari menikmati pisang rebusnya, memandangi sepasang suami istri itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ada rasa haru yang luar biasa membuncah di dalam dada orang tua berhati emas tersebut. Tugasnya menjaga titipan Tuhan yang ia temukan di pinggir sungai 7 tahun lalu, kini telah purna dengan sangat indah. "Dan Adrian." "Isya." Sela Abah Anwar, suaranya terdengar sedikit bergetar karena menahan buncahan emosi haru. "Abah rasa, ini sudah saatnya. Tasya, masa lalumu bukanlah hal yang harus kamu takuti lagi. Dan Adrian adalah suamimu, pelindungmu yang sesungguhnya. Tempatmu yang sebenarnya bukanlah di balik meja kasir toko sembako yang berdebu ini, melainkan di sisinya, melanjutkan kehidupan yang sempat tertunda." Tasya menoleh ke arah Abah Anwar. Air mata perlahan mulai menggenang di pelupuk mata indahnya. "Tapi, Abah, bagaimana dengan Abah? Kalau Tasya pergi, siapa yang akan menemani Abah? Siapa yang akan membantu Abah mengurus toko ini sehari-hari?" Abah Anwar terkekeh pelan. Seulas senyuman tulus terukir di wajah keriputnya yang teduh. "Enduk, jangan khawatirkan Abah. Abah sudah terbiasa sendiri sebelum kamu datang.
Mengetahui bahwa kamu sekarang sudah aman dan kembali ke pelukan suamimu yang begitu tulus, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat sisa hidup Abah tenang. Lagi pula, Den Adrian kan sudah berjanji tidak akan menggusur pasar ini, jadi Abah masih bisa berjualan dengan tenang di sini. Adrian segera menggenggam tangan Abah Anwar dengan tangan kanannya, menyatukan ketiga tangan mereka di atas meja kayu tua itu. Abah, saya tidak akan pernah membiarkan Abah sendirian. Meskipun nanti Tasya ikut bersama saya untuk mendapatkan perawatan medis terbaik di ibu kota, kami akan sangat sering datang berkunjung ke sini. Toko ini, pasar ini, dan Abah Anwar akan selalu menjadi bagian dari keluarga kami. Rumah ini adalah tempat di mana istri saya dilahirkan kembali. Mendengar ketulusan janji Adrian, Tasya tidak mampu lagi membendung air matanya. Ia menangis haru, sebuah tangisan yang melepaskan seluruh beban ingatan yang hampa selama 7 tahun terakhir. Ia merasakan sebuah kebahagiaan yang utuh, sebuah perasaan bahwa dirinya tidak lagi kehilangan arah. Biarpun memorinya belum pulih seutuhnya, ikatan batin dan cinta yang ada di sekelilingnya saat ini jauh lebih nyata dari apapun. Tasya perlahan mengangguk, menyetujui untuk melangkah maju membuka lembaran baru bersama Adrian, tanpa pernah melupakan tanah kesederhanaan yang telah menyelamatkan nyawanya. Cincin platinum di jari manisnya berkilau sangat terang di bawah cahaya lampu toko, memantulkan akhir dari sebuah penantian panjang dan awal dari sebuah kepulangan jiwa yang penuh dengan kehangatan cinta yang sejati. Kehangatan itu tidak hanya menyelimuti toko Maju Jaya, tetapi juga mengalir ke setiap sudut pasar, meninggalkan kisah haru tentang kesetiaan yang tak pernah lekang oleh waktu. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.